Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Awal kata, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam, a'ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pada hari ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dengan kultum sebagai pembiasaan di SDN 191 Babakan Surabaya Utara. Pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan tentang syukur nikmat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur akan nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kufur nikmat, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, Bapak akan ceritakan sebuah dongeng bahwasanya tentang seseorang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan azab kembali kepada dia. Suatu ketika ada orang buta dan orang bongkok. Dia berjalan, yang bongkok menuntun orang yang buta. Kemudian sepanjang perjalanan dia meminta-minta, dan akhirnya mendapatkan uang yang banyak dan cukup untuk makan. Kata si buta, "Wahai bongkok, kita telah dapatkan uang, sekarang lapar, ayolah kita makan. Mau masuk ke rumah makan Padang?" Maka kata si bongkok, "Yaelah, tentu saja saya mau, kan kita sudah lapar." Maka si bongkok dan si buta kemudian berangkat masuk ke rumah makan Padang. Di rumah makan Padang mereka pesan makanan, dan yang pesan adalah si bongkok, karena si bongkok matanya bisa melihat. Pesan makanan dari mulai rendang, kemudian ada pakai telur dan sebagainya, makanan yang lengkap, bahkan sampai minuman-minuman dengan air jusnya. Lalu kemudian mereka makan. Akan tetapi pesanan si bongkok berbeda dengan pesanan si buta. Si bongkok pesan makanan-makanan yang lezat, yang sehingga dia makan dengan lahapnya, dengan enaknya. Lalu kemudian si buta pun makan. Saat makan, karena dipilihkan bahan-bahan yang murah, termasuk daging-daging yang liat, daging kerewedan kalau dalam bahasa Sunda, maka kemudian si buta menggigit daging yang keras tersebut. Saking susah-susahnya daging dimakan, keras sekali. Saat menggigit sekuat tenaga, maka anehnya si buta jadi bisa melihat matanya.
Tatkala melihat, si buta kaget sebab dilihat si bongkok ternyata makan makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Sementara si buta makan daging yang liat. Akhirnya si buta marah kepada si bongkok. Si buta kemudian ngambil centong atau cukil dan dipukulkan terhadap si bongkok. Wahai bongkok, engkau telah berkhianat. Engkau tidak jujur. Kenapa aku dikasih makan yang jelek-jelek sementara engkau makan yang enak-enak? Aku pukul engkau. Maka kemudian dipukullah si bongkok. Apakah gerangan yang terjadi dengan si bongkok? Dan si bongkok pun ternyata setelah dipukul oleh si buta, badannya menjadi lurus. Si buta dengan makan daging kerewedan matanya jadi melihat. Si bongkok dengan dipukul oleh si buta, badannya menjadi lurus. Maka keduanya tertawa bahagia karena yang satu bisa melihat, yang satu badannya bisa lurus. Terjadilah perdamaian dan keduanya setelah membayar makan di rumah makan Padang kemudian pergi keluar. Saat-saat di luar dia melihat ada buah rambutan. Kata si bongkok, buta, lihatlah tuh di atas. Tampaknya ada rambutan, kayaknya manis. Kita kan belum cuci mulut. Sekarang cuci mulutnya pakai buah rambutan. Kata si buta sama si bongkok, bongkok, itu kan rambutan orang, bukan rambutan kita. Maka jawab si bongkok, bagaimana? Lah, nggak apa-apa buta, yang penting kita makan. Maka pada saat itu kemudian si bongkok naik pohon rambutan. Saat-saat naik pohon rambutan, kemudian si bongkok itu menjadi orang yang rakus kembali, yang sehingga dia makan sepuasnya di atas pohon rambutan. Sementara si buta di bawah tidak dikasihnya. Maka bagaimana akhirnya? Kemudian si buta menggoyang-goyang pohon rambutan dan ujung-ujungnya si bongkok jatuh. Dan saat jatuh, si bongkok menjadi kembali lagi bongkok badannya. Saat bongkok badannya, maka si buta tertawa-tawa bahagia. Saking bahagianya sampai matanya merem menertawakan si bongkok. Namun apakah gerangan yang terjadi? Ternyata saat itu si buta pun kembali buta karena terlalu asik menertawakan orang yang celaka, yaitu si bongkok. Nah itulah anak-anakku sekalian, gambaran-gambaran orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi udah dikasih nikmat oleh Allah. Tadinya badannya bongkok menjadi lurus, yang tadinya matanya buta menjadi bisa melihat, tapi tidak bersyukur kepada Allah. Dia tetap melakukan maksiat, mencuri, terus kemudian menertawakan orang lain, rakus. Maka akhirnya Allah kembalikan dia ke asalnya, dilaknat oleh Allah, disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah, menjadi bongkok kembali, dan kemudian dia pun yang satu lagi menjadi buta kembali. Itulah diantaranya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku sekalian, anak-anak pun kalau seandainya tidak bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan adab kepada anakku sekalian. Tapi sebaliknya, kalau seandainya syukur terhadap nikmat, Allah akan berikan tambahan nikmat yang sangat luar biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.